Kita tidak bisa kemana-mana kalau masih kotor jiwa kita, diri kita dikepung, terisi oleh kekeruhan dosa. Rasanya kita sudah ngerti taubat itu apa, tapi apa benar sudah ngerti? Sebagian besar orang tidak senang, tidak nyaman kalau dibongkar salahnya. Padahal dia sendiri tahu itu salah. Kalau salah ya salah, jangan memberi pembenaran, kan berarti kamu terbuka untuk bertobat. Kenapa? Karena karakter perangkatmu yang diberikan oleh Allah, ya memang ini jalanmu untuk bisa menikmati hidup di dunia ini. Kalau tidak hati-hati bisa menggelincirkanmu. Disitulah gunanya kamu sadar harus siap sedia untuk selalu bertobat. Apa hakikat hidup manusia yang menuntut dia perhatian dengan tobat? Yang pertama adalah Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, saya awali dari definisi kata-katanya. Ya tentu saja taubat dari bahasa Arab. Nanti kalau pakai bahasa Inggris, repentance. Penyesalan, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi pasnya kata taubat itu sebenarnya artinya kembali. Roja'a. Yang dimaksud tentu saja kembali pada Allah, menghentikan perbuatan dosa maksiat yang kita jalankan. Jadi secara bahasa artinya rujuk, kembali. Jadi nanti habis ngaji kok terus pulang itu bisa pakai kata-kata saya tobat Pak. Saya ngaji 2 jam tobat, saya sekarang tobat, bisa artinya pulang, rujuk. Ya ini bentuknya masdar, taba yatubu taubatan. Nah, nanti menarik, ada istilah yang satu rumpun dengan kata-kata taubat ini, yaitu kata inabah dan aubah. Ini secara, kalau bahasa kampusnya ya, secara paradigmatik, kata taubat, inabah, dan aubah itu satu rumpun. Kalau tobat itu dari yang salah kita geser ke yang benar. Dari sesat ganti ke taat. Itu tobat. Kemarin dosanya banyak, kemudian saya tidak mau lagi melakukan dosa, ganti yang dosa dengan kebaikan, namanya taubat. Nanti ada istilah inabah. Kalau inabah itu dari sebenarnya sudah baik tapi ya belum sempurna. Masih bisa ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Itu namanya inabah. Kemarin sholatku masih asal-asalan. Besok lebih baik. Jadi dari baik ke yang lebih baik. Itu namanya inabah. Nanti ada lagi aubah. Ini kondisi jiwa. Kalau aubah ini kondisi jiwa yang selalu menengok Allah. Selalu tawajuh merasa di hadapan Allah. Ini aubah. Jadi kalau ini pokoknya menatap terus wajahnya Allah. Kalau ada momen kok dia lupa pada Allah, dia merasa berdosa. Ini yang nomor 3, ini levelnya para wali biasanya. Oke ya wali kekasihnya Allah, bukan wali murid atau walian.
Jadi para aulia maksudnya. Kalau bahasa Indonesia ini agak tricky itu. Nah, jadi ini satu rumpun. Ada taubat, ada inabah, ada aubah. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah selesai urusan taubat, saatnya untuk inabah, memperbaiki diri. Kalau sudah beres di inabah, mungkin bisa naik ke level 3 namanya aubah. Nah ini, cuma ya saya tidak yakin sudah beres urusan taubatnya. Dusone sih oke, wong yo kalau buka HP kadang-kadang yo ngelirik-ngelirik yang tidak harus dilirik. Nah, ayo ya, bismillah kita latihan. Ya memang manusia tidak ada yang murni, tidak ada salahnya. Kita itu tempatnya salah dan khilaf. Meskipun khilaf ini sering jadi alasan. Mohon maaf Pak, khilaf. Saya kan manusia Pak, mesti gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih teori. Taubat ini hukumnya wajib. Jadi kalau teman-teman nanti menjelajah ke banyak kitab karya para ulama ya pasti di situ ketemu kalau ada yang tanya hukumnya taubat wajib. Tidak boleh orang itu sadar bahwa dia penuh dosa tapi terus santai saja. Wajib. Nah, jadi ada ayatnya itu. Silakan dibaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu tobat yang paling murni. Nanti para ulama definisinya macam-macam. Itu saya ambilkan beberapa definisi dari para ulama. Taubat nasuha itu apa sih? Berarti nanti ada taubat yang tidak murni. Ada berbagai motif taubat yang tidak nasuha. Yang nasuha itu apa? Yang kata Al-Kalbi, taubat nasuha itu hatinya menyesal, lidahnya mohon ampun, berhenti dari dosa, dan niat tidak akan mengulang lagi. Jadi lengkap. Hatinya ya tobat, mulutnya ya tobat, pekerjaan dosanya dihentikan, dan janji tidak akan mengulang lagi. Ini menurut Al-Kalbi. Jadi begitu sadar, ya Allah ini dosa. Astaghfirullahaladzim. Sudah tak tinggal saja, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, tapi mantap, tidak ragu-ragu. Jangan-jangan besok saya gitu lagi ya. Saya tidak percaya dengan diriku sendiri. Itu berarti belum mantap. Mantaplah nawa itu, pokoknya saya tidak akan mengulang lagi ke sana. Nah, ini pendapatnya Al-Kalbi. Ada lagi Sa'id bin Zubair. Beliau mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang memenuhi 3 syarat. Tobat sambil takut, tobat sambil berharap, dan memulai hidup baru dalam ketaatan. Jadi ada takutnya, ada harapannya, dan siap untuk mengganti gaya hidup. Dari gaya hidup penuh dosa, jadi gaya hidup penuh ketaatan. Ini berarti nasuha. Tidak hanya harapan saja. Kalau harapan saja nanti sembrono. Biasanya orang itu kalau isinya rojak saja jadi sembrono. Allah Maha Pengampun kok. Allah itu sayang sama kita. Tenang saja, sembrono. Atau tidak ada harapannya, isinya takut saja. Bayangannya neraka. Wah saya itu. Nanti membuat orang putus asa. Harus imbang. Ketakutan diimbangi dengan harapan. Tapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Nah, gaya hidupnya harus ganti. Jadi tidak ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat, kok kembali lagi ke sini. Ayo besok tak tobat lagi lah, gampang. Nah, itu berarti tidak serius tobatnya. Jadi tobat itu ya memang ganti gaya hidup. Yang ketiga ada definisi dari Sa'id
bin Musayyab. Tobat nasuha itu menasehati diri karena salah dan dirinya patuh dinasehati. Ini menarik definisinya. Menasehati diri sendiri. Dan manut. Kadang-kadang kita itu kan ngomong ke diri kita sendiri, dibantah-bantah sendiri. Yang bikin doamu tidak kabul, yang bikin cita-citamu tidak wujud, yang bikin keinginanmu tidak terlaksana, itu seringkali karena kamu sendiri yang bantah. Semoga saya bisa segera lulus dengan nilai terbaik. Tapi apa ya mungkin ya, nilaiku bisa terbaik itu wong ya kelakuanku kayak gini, wong kamu sendiri yang bantah. Semoga setelah ini aku tidak buang-buang waktu sia-sia dengan main HP terus. Tapi terus kamu bantah sendiri, kuat tidak ya kira-kira? Ya tidak kuat, wong kamu sendiri sudah bantah dirimu sendiri. Jadi kalau di awal sudah macet ya tidak mungkin jalan sudah. Makanya Allah itu sebenarnya menegaskan ana inda dzonni abdi. Aku terserah persangkaan hambaku padaku. Jadi kalau kita merasa apa sih yang Allah tidak mampu, pasti Allah kalau menghendaki saya lulus dengan nilai terbaik ya bisa. Meskipun teman-teman nilainya sudah bagus-bagus yang sudah lulus selama ini, tapi kalau Allah menghendaki ya sopo ngerti tiba-tiba nilaiku perfect misalnya. Ya siapa tahu kalau Allah menghendaki. Nah ini definisinya Syekh Sa'id bin Musayyab. Kalau Ibnu Katsir mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang sepenuh hati sehingga jiwanya jadi murni, keburukannya terhapus. Nah ini definisi-definisi tobat nasuha. Jangan dihafalkan, tidak ada ujiannya. Kamu jalankan saja sekuasamu untuk bertobat ini. Saatnya mungkin mumpung ada momen akhir tahun, ayo latihan tobat yang benar. Nah, kita agak berpikir sekarang. Kenapa sih seperti saya bilang tadi, tobat ini dipentingkan. Kalau bahasa anak-anak hari ini mungkin diviralkan oleh para sufi, para ulama. Dimainstreamkan. Karena memang ini sangat penting. Berkaitan dengan situasi, kondisi, hakikat hidup kita. Apa hakikat hidup manusia yang menuntut dia concern, perhatian dengan tobat? Yang pertama adalah kita ini punya kecenderungan khoto' wan nisyan. Jadi manusia itu punya fitrah bisa salah, bisa khilaf. Atau lebih ekstrimnya mudah salah, mudah khilaf. Dan itu tidak perlu saya suruh ngaku, kamu sudah ngerti sendiri bahwa manusia itu mudah salah, mudah khilaf. Jangankan yang tidak sengaja, yang kamu sengaja itu loh banyak. Dan kamu nyaman-nyaman saja. Apalagi dosa yang sendirian tidak ketahuan orang. Waduh, kok lupa tadi belum sholat maghrib? Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Kalau sama Allah tinggal tobat saja. Jadi kecenderungan jiwa banyak begitu. Manusia itu makhlul khoto' wan nisyan. Oke, ini ciri pertama. Kenapa kemudian orang fokus untuk bertobat? Sadarilah, tidak ada manusia yang bersih. Maka manusia itu tidak pantas, tidak kompatibel kalau dia sombong. Ya ibaratnya komputer itu kalau diisi program sombong itu tidak cocok. Dia akan crash. Saya yakin kalian juga tidak akan kerasan kalau dekat dengan orang yang sombong. Kenapa? Kesombongan tidak kompatibel dengan manusia. Karena manusia itu makhlul khoto' wan nisyan. Orang yang gampang salah, gampang keliru, kok sombong. Tidak pantas. Kayak tidak punya dosa saja kan gitu. Setiap orang pasti punya salah, punya dosa. Makanya
Kalau teman-teman kok tiba-tiba sampai pada momen harus konflik dengan orang, mungkin terdorong untuk maki-maki orang, menyalah-nyalahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, ayo kembali dulu pada diri kita. Emangnya aku ndak pernah salah? Memangnya aku ndak pernah keliru? Ndak pernah khilaf? Fitrah kita itu ya antara lain khotok wan nisyan. Ada sisi itunya, maka taubat penting. Makanya istighfar itu setiap hari, setiap habis sholat disunahkan. Berarti dosa kita itu hitungannya tidak harian, mungkin jam-jaman. Jangan-jangan menitan, jangan-jangan detikan. Jadi kalau kalian muhasabah mungkin bukan minggu ini saya salah apa, tapi jam ini saya salah apa? Atau jangan-jangan menit ini saya salah apa ya? Dari berangkat ke masjid ngaji sampai sekarang dalam masjid kira-kira saya ada salah enggak? Perbuatan mungkin tidak, tapi pikiranku ada salahnya enggak? Ada kelirunya enggak? Ada negatifnya enggak? Mungkin jangan-jangan tadi sudah sebelum jam 8 sampai sini, wah Pak Faiz kok enggak datang-datang sih? Katanya on time. Muslim yang baik itu menetapi waktu kok yo jam 8 lebih belum datang-datang. Pikiranmu bilang begitu. Nah, ayo coba. Jangan-jangan dosamu tidak mingguan, tidak harian, jangan-jangan jam-jaman, jangan-jangan menitan, jangan-jangan detikan. Setiap kali kamu buka HP itu mungkin dosamu bergeraknya detikan. Jadi pulsanya naiknya cepat. Detik ini buka gambar itu nambah, detik selanjutnya buka apa lagi nambah lagi. Manusia makhluk khotok wan nisyan. Itu pun ditambah karakter kedua, kecenderungan kedua manusia apa? Ndak mau disalahkan. Orang itu biasanya kalau disebut salah, ditunjuk sebagai salah, ndak mau. Karena manusia punya fitrah kebenaran, jadi dia merasa gelisah kalau terbukti salah. Atau ditunjuk bahwa kamu salah, padahal mungkin memang kamu salah. Itu kan yang membuat sering ada konflik orang ngantri misalnya. Orang ngantri tiba-tiba nyerobot, terus dimarahi, mbok yo jangan nyerobot. Kadang-kadang dia malah nyolotnya lebih kuat. Padahal dia yang salah. Kenapa? Orang gelisah kalau disalahkan, ditunjukkan kesalahannya. Jadi manusia itu tidak mau disalah-salahkan. Makanya kalau kalian ingin jadi orang bijaksana, kalau menasihati orang, menunjukkan salahnya orang, lebih baik di situasi diam-diam yang tidak ketahuan orang. Karena manusia punya kecenderungan ego, tidak mau disalahkan. Itulah mengapa perintah bertobat itu diulang-ulang. Ayo tobat. Ayo tobat. Itu karena kalau dibiarkan kamu tidak ngaku kalau kamu salahmu banyak. Jadi ini kecenderungan kita yang kedua. Ya kalau kita bisa mengalahkan ego, kemudian saya tidak apa-apa kok Pak kalau orang kritik menunjukkan saya salah, berarti kamu hebat. Tapi sebenarnya sebagian besar orang tidak senang, tidak nyaman kalau dibongkar salahnya. Padahal dia sendiri tahu itu salah. Sampai kadang mencari, kalau kayak minggu lalu, defense mechanism. Wah, kamu kok nonton video-video kayak gitu? Terus, alah ngapain sih ngurusin hal kecil kayak gini? Yang dosa lebih besar banyak itu, yang korupsi itu, yang kamu malah lari kemana-mana. Karena tidak ingin yang salah itu kamu, biar orang lain saja yang salah. Nah ini kecenderungan kita. Kadang-kadang karena saking tidak bisa mengelaknya, terus kamu lempar kesalahan, nyari kambing hitam ke yang lain. Saya dosa kayak gini, ya jangan salahkan saya. Ya yang kayak gini nih harusnya mbok diblokir sama pemerintah, mbok tidak usah dibolehkan tayang, mbok ya kamu malah nyalahkan itunya. Padahal yang nafsu kamu. Nah ini ciri kedua, maka perintah tobat itu diulang-ulang terus. Yang ketiga, nah ini juga lanjutan yang kedua sebenarnya. Seringkali kita itu melakukan pembenaran. Kalau bahasa hari ini normalisasi kesalahan yang kita lakukan.
Ah wajar Pak, manusia begitu. Saya manusia normal Pak, makanya yo ada salah-salahnya dikit kayak gitu. Dinormalisasi. Kamu kok sering bolos? Ya biasalah Pak, anak muda. Kayak ndak pernah muda aja Bapak ini. Kamu normalkan yang salah. Nah ini penting kamu ingat-ingat. Itu yang dimaksud Imam Ghazali. Pikiran kita itu sebenarnya bukan raja. Dia hanya panglima perang yang kuat saja yang disuruh-suruh oleh hati kita. Jadi kita itu sering tidak mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Makanya kalau kita dengerin YouTube, kalau kita mencari ustadz yang kita sukai, kalau itu mesti yang kita cari yang cocok dengan kebenaran yang kita yakini selama ini. Kita kalau bahasanya Sartre dulu, kita hanya ingin mendengarkan gema suara kita. Itu mengapa di ngaji filsafat ini saya lari ke barat, lari ke timur, ke Jawa, so tak puter-puter kemana-mana, biar kamu luas. Biar kamu tidak hanya mendengarkan gema suaramu. Biar tidak hanya pembenaran yang kamu cari, tapi juga kebenaran. Karena cirinya manusia memang selalu mencari pembenaran. Nah, kalau kamu sadar kalau salah ya salah, jangan memberi pembenaran, kan berarti kamu terbuka untuk bertobat. Ya, ternyata saya memang kemarin keliru, saya memang salah. Dan ini tidak gampang pada manusia. Mungkin mulutmu tiap hari istighfar, tapi istighfarmu kan tidak mantap, tidak sepenuh hati. Karena kamu punya argumen yang kamu lakukan itu tidak sepenuhnya salah. Yang keempat, kenapa kita harus sering bertobat? Diri manusia ini punya beberapa perangkat yang sifatnya dual. Dual itu punya dua sisi. Kalau bahasa Al-Quran, fujuroha wa taqwaha. Ini yang membuat kita bisa khilaf. Misalnya, nafsu makan itu bagus, tapi ketika kita berlebihan dalam makan, dia berubah dari takwa jadi mungkar. Nafsu seks itu manusiawi, tapi kalau kita melampiaskannya tidak di jalur yang benar, ya dia dari takwa jadi mungkar. Ada dual. Mata ini bisa jadi sumber pahala, bisa jadi sumber dosa. Tanganmu juga begitu, kakimu juga begitu. Ini namanya dual karakter. Sehingga ya kalau tidak hati-hati ini kecampur-campur. Itulah mengapa kita penting bermuhasabah. Jadi ya benar sih kamu buka HP-nya, HP WA Al-Quran kamu ngaji. Tapi kamu lupa tiba-tiba muncul iklan orang yang bajunya minim misalnya. Harusnya astagfirullah, tapi alhamdulillah. Terus kamu sadar, tidak boleh sebenarnya saya lihat, dosa aku misalnya. Nah ini loh sering keselip-selip, kecampur-campur. Kenapa? Karena karakter perangkatmu yang diberikan oleh Allah, ya memang ini jalanmu untuk bisa menikmati hidup di dunia ini. Kalau tidak hati-hati bisa menggelincirkanmu. Disitulah gunanya kamu sadar harus siap sedia untuk selalu bertobat. Nah, terus yang kelima, yang terakhir ini godaan. Sekeliling kita itu banyak sekali godaan. Jadi kalau pakai istilahnya bulan lalu ya, jadi segala yang kita temui itu sebenarnya nantang kita. Mau kamu apakan? Nah, ini godaan. Teh yang ada di sebelah saya ini kan sudah disuguh, ini godaan. Mau diminum atau tidak diminum sisa sehingga dibuang saja. Ini kan ada dua alternatif. Ketemu kalian ngaji malam hari ini kan juga begitu. Mau diikuti saja, dikritisi saja, dicueki saja, dijalankan saja. Ini semua tantangan-tantangan. Yang begitu kamu salah membacanya, ya harusnya lahir pahala jadi lahir dosa. Apalagi ada makhluk yang oleh Allah diberi izin khusus
untuk menggoda kita, menyesatkan kita. Nah, kalau ini ada dalilnya. Ini saya ambil dari hadis yang terkenal sekali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya tulis Arabnya saja, belum sempat terjemahannya. Semoga kalian masih bisa membacanya. Jadi satu ketika Rasulullah bersabda, Inna syaitona qala, setan berkata, wa izzatika ya Rabbi la abrohu uwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi ini setan berkata di depan Allah, demi kemuliaan-Mu wahai Tuhan, aku tidak akan berhenti menipu manusia, hamba-hamba-Mu, selama ruh masih ada di jasad mereka. Jadi selama kita masih hidup, ya setan akan selalu menggoda. Tapi terus Allah membalas, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku juga akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka mohon ampun. Jadi kita hidup ini dikepung godaan, belum lagi dorongan dalam diri kita, sehingga kita mudah sekali tergelincir dalam dosa. Tapi jangan khawatir, Allah siap menerima kapanpun kita mohon ampun. Ini sebenarnya intinya kajian tentang taubat itu di situ. Baik, jadi ini dasarnya mengapa kemudian perintah taubat itu di mainstream, diutamakan. Karena kita tidak bisa kemana-mana kalau masih kotor jiwa kita, diri kita dikepung, terisi oleh kekeruhan dosa. Makanya orang-orang sufi itu punya rumus takholli, tahalli, dan tajalli. Takholli itu mengosongkan diri, membersihkan diri. Karena sebelum diri kita bersih, dia tidak akan bisa takhalli. Takhalli itu diisi dengan kebaikan. Kenapa tidak bisa diisi dengan kebaikan? Karena diri kita masih kotor. Sering saya ilustrasikan, wadahnya kotor. Kalau wadahnya kotor, diisi yang bersih pun, yang bersih kan jadi kotor. Kalau gelasnya mengandung racun, kemudian diisi air susu, yang terjadi kan susu yang terkontaminasi racun. Bukan racun yang jadi susu. Jadi membahayakan kita. Itulah mengapa kadang-kadang kan sering saya ceritakan itu, ilmu itu baik, tapi kalau masuk dalam jiwa yang kotor, yang masih banyak dosa, banyak maksiat, bisa saja kehilangan kebaikannya. Jiwa yang penuh kebencian misalnya, kemasukan ilmu, ya ilmu itu akan dipakai jalan bagi dia untuk menjatuhkan yang dia benci. Ilmu dipakai jadi jalan untuk meruntuhkan orang yang dia dengki. Jadi ilmu yang harusnya menebar manfaat, maslahat, berbalik jadi jalan merusak. Nah, ini logikanya. Maka langkah awal yang penting memang takholli, pembersihan diri, tobat. Kalau diri masih belum bersih, masih sulit kalian mengambil manfaat-manfaat dari keutamaan-keutamaan hidup. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.